Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Andayani. Saya mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. UHAMKA, Program Studi Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai polemik jalur zonasi dan jalur prestasi PPDB DKI Jakarta pada jenjang SMP. Sebelum memaparkan lebih jauh, saya akan memperlihatkan tampilan pada web Siap PPDB Online, alur proses pelaksanaan, dan jalur PPDB DKI pada jenjang SMP. Berikut tampilannya. Seperti yang kita lihat, jalur PPDB DKI Jakarta pada jenjang SMP terdiri atas 4, yaitu 1. Jalur zonasi, 2. Jalur afirmasi, 3. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, 4. Jalur prestasi. Dari keempat jalur tersebut, yang menjadi polemik adalah jalur zonasi dan jalur prestasi. Mekanisme PPDB DKI Jakarta jalur zonasi dan jalur prestasi menuai kecaman dari para orang tua. Jalur zonasi dianggap mengutamakan peserta didik yang usianya lebih tua dan mengesampingkan nilai akademik. Bahkan hal ini membuat kecemasan peserta didik yang berusia muda karena tidak dapat diterima di SMP negeri terbentur oleh persyaratan usia. Padahal lokasi SMP negeri yang dipilih dekat dengan tempat tinggal mereka. Ketika pada jalur zonasi peserta didik tidak memenuhi syarat untuk diterima di SMP negeri, maka mereka dapat mengikuti jalur prestasi. Tapi ternyata pada jalur ini pun terjadi polemik. Pada jalur prestasi PPDB DKI Jakarta, peserta didik bersaing memperebutkan kursi di sekolah berdasarkan nilai rapor 5 semester dikali dengan akreditasi sekolah. Padahal kita semua mengetahui bahwa 1. Standar nilai rapor setiap sekolah dasar berbeda. Kedua, besarnya persentase nilai akreditasi sekolah sangat berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya ke SMP negeri. Bahkan dapat dipastikan, jika status akreditasi sekolahnya B, sangat sulit bagi peserta didik untuk dapat bersaing dan diterima walaupun nilai rapor selama 5 semesternya sangat tinggi. Polemik jalur zonasi dan jalur prestasi PPDB DKI Jakarta pada jenjang SMP dialami oleh sekolah saya. Kebanyakan peserta didik di sekolah saya kalah dari faktor usia dibandingkan peserta didik dari sekolah lain yang memilih SMP negeri yang sama. Di samping itu, status akreditasi sekolah saya hanya B, sehingga nilai rata-rata rapor peserta didik di sekolah saya yang bahkan mencapai lebih dari 90 tetap tidak mampu bersaing dengan peserta didik dari sekolah lain yang status akreditasinya A, meskipun nilai rata-rata rapor peserta didiknya tidak terlalu tinggi. Berikut saya hadirkan wawancara dengan guru kelas 6. Ya, saya tahu ada 4 jalur penerimaan PPDB SMP, yaitu pertama prestasi, kedua adalah afirmasi, ketiga zonasi, dan yang keempat perpindahan tugas orang tua. Dari keempat jalur tersebut, 2 jalur yang paling tidak menguntungkan bagi peserta didik kami. Yang pertama, jalur prestasi dan jalur zonasi. Jalur prestasi ini mengingat bukan hanya nilai akademik siswa yang menjadi patokan kelulusan seleksi masuk SMP negeri, tapi juga ada nilai akreditasi, di mana
akreditasi ini tidak dilakukan setiap tahunnya, sehingga sangat merugikan bagi anak-anak yang pada tahun tersebut memiliki prestasi akademik yang bagus. Yang kedua, di jalur zonasi, mengingat di dekat sekolah kami atau tempat tinggal peserta didik kami tidak ada yang namanya SMP negeri, sedangkan jalur zonasi ini mengedepankan, mendahulukan anak-anak yang tinggal berdekatan dengan SMP tersebut. Dampak yang saya rasakan pada regulasi penerimaan PPDB SMP ini adalah kurangnya motivasi siswa untuk meraih nilai-nilai terbaik, baik itu dalam penilaian harian, semesteran, dan ujian sekolah, karena mereka tahu nilai-nilai mereka tidak menjadi patokan penting atau patokan awal mereka bisa masuk ke SMP negeri. Bahkan memungkinkan sekali seorang anak menjadi putus sekolah karena merasa gagal untuk masuk ke sekolah impiannya. Ini pernah terjadi pada anak murid kami yang secara nilai akademik bagus, secara keterampilan bagus, namun karena masalah usia serta regulasi ini, anak kami tidak diterima di SMP negeri. Saran saya untuk regulasi penerimaan SMP negeri ini, jadikan nilai akademik siswa, baik itu nilai rapot ataupun nilai ujian sekolah, memiliki persentase yang lebih. Yang kedua, ujian sekolah diatur langsung minimal Dinas Pendidikan tingkat provinsi sehingga ada penyamaan baik itu soal ataupun perhitungan penilaian agar lebih adil. Untuk menyikapi regulasi penerimaan SMP negeri ini, yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan pemahaman di awal tahun ajaran kepada orang tua, sehingga orang tua memiliki planning A, B, dan sebagainya. Hal ini saya lakukan agar anak-anak tidak putus sekolah. Jadi ketika mereka gagal untuk masuk SMP negeri, mereka sudah punya planning yang lain. Walaupun masih sangat berharap dengan prestasi dan kemampuan mereka bisa masuk ke SMP negeri. Selain wawancara dengan guru kelas 6, saya pun menghadirkan wawancara terhadap seorang peserta didik saya yang mengalami permasalahan tersebut sehingga dia gagal untuk masuk ke SMP negeri karena mekanisme PPDB pada jalur zonasi dan jalur prestasi. Saya tidak diterima di SMP negeri karena beberapa alasan, yaitu diantaranya karena kebijakan batasan umur dan waktu itu umur saya belum mencukupi batas yang ditentukan. Kedua, yaitu terkait dengan jalur masuk. Ketika saya tahu tidak lolos menggunakan umur saya, lalu saya mencoba menggunakan jalur prestasi. Namun, alhasil belum diterima dan akhirnya saya dan orang tua saya memutuskan untuk mendaftar di sekolah swasta. Perasaan saya saat ini jelas sedih, kecewa dengan keadaan bahwa saya tidak masuk SMP negeri yang saya inginkan. Mengingat alhamdulillah nilai saya yang cukup memuaskan, namun harus gagal masuk SMP negeri karena permasalahan umur. Yang saya lakukan setelah belum bisa masuk SMP negeri yaitu pertama-tama saya bersyukur apapun keadaannya saat itu. Kedua, saya harus bangkit dari rasa sedih dan kecewa tersebut, dan selanjutnya saya berjanji kepada diri saya bahwa saya akan sungguh-sungguh belajar yang giat dimanapun SMP yang saya daftar, karena saya percaya akan kemampuan yang saya miliki. Seperti kata istilah yang mengatakan bahwa mutiara akan tetap bersinar dimanapun ia berada.
Jika ditanya ada keinginan atau tidak untuk masuk ke SMP negeri, ya pasti saya jawab ada. Dan saya telah lakukan hal itu, waktu itu telah mencoba untuk mendaftar ke beberapa SMP negeri yang saya inginkan, menggunakan jalur tes. Namun alhasil belum berhasil. Walaupun belum berhasil, namun saya tetap bersyukur dan semangat untuk tetap meneruskan sekolah di SMP swasta yang saat ini saya jalankan. Pada intinya, sahabat Umar bin Khattab berkata bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah jadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Saran dan solusi saya terhadap polemik tersebut adalah dengan 1. Tetap memantau dan memberikan motivasi kepada peserta didik yang tidak diterima di SMP negeri seperti yang diinginkannya, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikannya walaupun di SMP swasta. Kedua, menyarankan kepada orang tua untuk mencari informasi ke SMP negeri, sehingga jika ada peluang untuk memindahkan putra-putrinya ke SMP negeri dapat dilakukan di semester atau di tahun berikutnya. Demikianlah pemaparan saya mengenai polemik jalur zonasi dan jalur prestasi PPDB DKI Jakarta pada jenjang SMP. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.